Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya pengertian zakat harta ya. Nah, zakat harta menurut istilah hukum Islam adalah dikeluarkannya sejumlah harta oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, zakat harta juga disebut zakat mal ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa? Syarat wajib zakat ya. Siapa yang masih ingat syarat wajib zakat harta itu ada berapa? Nah, iya benar, ada 5 ya. Yang pertama itu harus beragama Islam ya. Yang kedua, pemberi zakat adalah orang yang merdeka, bukan budak ya. Yang ketiga adalah harta yang dimilikinya harus secara sah ya. Yang keempat, tidak telah mencapai 1 nisab. Yang kelima, telah mencapai 1 haul atau 1 tahun ya. Yang dimaksud dengan 1 nisab kemarin juga kita sudah bahas ya. Nisab adalah batas atau jumlah minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Nah, kalau haul adalah harta yang wajib dizakati setelah dimiliki 1 tahun ya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya, jangan sampai lupa ya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang hukum zakat harta ya. Hukum zakat harta itu hukumnya apa? Hukumnya fardu ain, yaitu wajib ya. Nah, arti fardu ain adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ya. Orang Islam yang kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakat, oleh Rasulullah dia akan digolongkan menjadi orang kafir ya, atau orang ingkar ya. Makanya oleh karena itu seorang muslim yang taat dan kaya wajib menunaikan zakat ya anak-anak ya. Jadi hukum zakat harta itu sama seperti hukum zakat fitri, yaitu wajib ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas orang-orang yang wajib zakat harta. Nah, di sini orang Islam yang memiliki harta kekayaan yang cukup wajib mengeluarkan zakat harta atau zakat mal ya. Dikeluarkannya bila telah mencapai nisab jumlah minimalnya ya, dan telah mencapai haul atau 1 tahun ya. Nah, nanti zakat harta itu akan diserahkan kepada amil zakat ya, yaitu panitia zakat, atau kepada bazis, badan amil zakat infak dan sodako ya. Dan yang nanti kemudian akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku ya anak-anak ya. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya harta benda yang wajib dizakati ya. Ada apa aja sih Bu harta benda yang wajib dizakati? Nah, di sini ada 6 ya harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu adalah binatang ternak ya. Yang kedua adalah emas dan perak atau barang tambang. Yang ketiga, harta perniagaan atau perusahaan atau perdagangan.
Yang keempat adalah hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan ya. Yang kelima adalah rikas atau barang terpendam. Nah, yang terakhir itu adalah pendapatan lain seperti gaji ya. Nah, anak-anak harus paham ya sampai sini. Nah, baik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya penerima zakat yang disebut dengan mustahik. Ya, menurut hukum Islam, orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Ada 8 ya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu fakir ya. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk para pegawai kelas rendah yang berpenghasilan kecil ya. Yang kedua adalah miskin ya. Miskin itu adalah orang yang tidak mampu berusaha atau berkarya lagi karena cacat gangguan seperti orang yang buta, lumpuh, dan pengangguran ya atau sebagainya. Yang ketiga adalah amil. Amil pengelola zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan, perhitungan, dan pembagian zakat ya. Yang keempat adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang diharapkan keislamannya ya, atau orang masih minim keislamannya. Boleh memberikan zakat kepada non-muslim yang terlihat ada kecenderungan terhadap Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam agar tetap teguh dalam memeluk Islam ya. Nah, yang kelima ada budak ya. Budak untuk sekarang ini bagiannya boleh untuk disalurkan untuk melepas tawanan dan sandera yang ditawan oleh musuh Islam, sebagaimana menurut pendapat Imam Ahmad ya. Nah, yang keenam adalah garim ya. Garim adalah orang yang terhimpit oleh hutang, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut, dengan syarat hutang tersebut untuk keperluan hal-hal yang mubah ya. Nah, yang ketujuh adalah fisabilillah ya. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang tertahan di medan jihad dalam rangka menegakkan agama Allah ya. Nah, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berpergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan bekal, kehilangan atau kecopetan, termasuk juga anak-anak jalanan atau gelandangan ya anak-anak. Jadi harus diingat ya, orang yang berhak menerima zakat itu menurut hukum Islam ada 8 ya. Yang pertama itu fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima budak, keenam gorim, ketujuh fisabilillah, kedelapan ibnu sabil ya. Nah, jadi jangan lupa juga tadi ya, harta benda yang wajib dizakati itu juga ada 6 ya. Yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak atau barang tambang, yang ketiga harta perniagaan, yang keempat hasil pertanian, yang kelima itu rikas atau barang terpendam. Nah, yang keenam yang terakhir adalah pendapatan lain seperti gaji ya. Jadi anak-anak jangan sampai lupa ya. Mudah-mudahan pertemuan dan penjelasan kita hari ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak tetap semangat selalu ya belajarnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak, tetap semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.